Halo, masih kembali lagi bersama NFT Terasi. Yang pada kesempatan hari ini cuaca memang sedang dingin dan tidak bisa untuk dikompromikan. Di tempatnya teman-teman dingin nggak? Sama ya. Kalau di Jogja itu memang karena Merapinya hampir selalu mengeluarkan lava pijar, tapi kalau nggak salah yang ke arah Boyolali gitu ya. Oke, kita mulai dengan hal-hal yang paling penting tidak boleh kalah atau dikalahkan oleh hal-hal yang kurang penting. Richard Koch. Jadi gini ya teman-teman ya, ada pernah dengar prinsip Pareto nggak? Jadi prinsip ini ditemukan oleh Vilfredo Pareto pada 1906. Prinsip ini menjelaskan ketidakseimbangan antara usaha dan hasil yang diperoleh. Prinsip 80-20 ini unik dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagian orang menyebutkan sebagai prinsip Pareto, itu istilah kerennya itu ya, karena Vilfredo Pareto adalah orang yang pertama menemukannya. Mungkin sebagai ekonom, Pareto mempelajari ekonomi negara-negara dan bagaimana sumber daya didistribusikan di antara masyarakat. Dalam penelitiannya ia menemukan pola yang sama, yaitu kekayaan setiap negara dikendalikan oleh sebagian kecil minoritas. Temuan ini mendorongnya untuk mempelajari konsep tersebut lebih dalam dan menyadari konsistensi prinsip ini seperti apa sih gitu ya. Walaupun Pareto orang yang pertama kali menyadari, tapi ia tidak sendiri. Dan dia sendiri kurang atau tidak sepenuhnya memahami prinsip ini. Banyak ekonom dan peneliti setelahnya yang menemukan prinsip ini di dalam studi mereka. Namun jarang yang merujuk prinsip ini kembali kepada Pareto. Waduh, kasihan banget ya. Padahal sumbernya di Pareto ini, tetapi suka banyak yang lupa gitu. Namun penemuan setelah Pareto lah yang membantu kita lebih paham terhadap prinsip ini tentunya. Apa sebenarnya prinsip 80-20? Core-nya itu apa gitu ya? Let's say gampangnya itu sebagian kecil usaha menghasilkan sebagian besar output. Dengan kata lain, hanya sedikit hal yang bertanggung jawab atas sebagian besar hasil yang kita lihat di sekitar kita. Seperti hanya sebagian kecil orang yang mengendalikan sebagian besar kekayaan di dunia ini, atau kita lebih sering menyebutnya elit global. Elit global itu sebenarnya nggak banyak ya. Dia hanya komunitas kecil tapi dia mengendalikan dunia ini. Sebagian kecil orang di lingkungan komunitas yang mengendalikan keputusan. Jika Anda memperhatikan di sekeliling Anda, akan melihat prinsip Pareto ini. Tentunya ada ketidakseimbangan dalam hidup. Sebab dan akibat tidak selalu bahkan jarang berada dalam rasio 50-50. Prinsip 80-20 ini tidak selalu berarti bahwa tepat 80% hasil yang berasal dari 20% tindakan. Belum tentu berarti ya. Presentasinya tidak selalu persisten atau konsisten. Bisa 70-30 or 60-40 bahkan 90-10. Yang konsisten adalah bahwa sebagian kecil menghasilkan sebagian besar. Kuncinya di situ sih, core-nya tuh intinya. Memahami ini akan membantu Anda memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Kemudian setiap bisnis pasti tujuannya memaksimalkan profit. Namun pada suatu titik sebagian besar bisnis akan mengalami hambatan yang seharusnya bisa dihindari jika pengambil keputusan memahami betul teori ini. Banyak bisnis yang memanfaatkan prinsip 80-20 dengan sumber daya yang mereka miliki. Ada juga bisa menerapkan prinsip pada bisnis Anda. Anda juga bisa. Ini tidak sulit, namun membutuhkan sedikit analisis yang memang cukup tajam ya gitu. Gimana sih caranya? Ya, mungkin salah satu tipsnya adalah luangkan waktu atau meng-hire vendor analis jika memungkinkan untuk mempelajari 3 komponen berikut dari bisnis Anda, yaitu produk, pelanggan, dan posisi pasar Anda. Berapa banyak produk atau lini produk yang Anda hasilkan dalam sebulan, 6 bulan, atau setahun? Pilih data yang akan Anda analisis maksudnya menurut Anda gitu. Dan bagaimana penjualan serta profit dari produk-produk ini. Anda akan melihat pandangan mana yang paling sering bertransaksi dan seberapa sering, serta pelanggan yang tidak memberi kontribusi signifikan terhadap penjualan Anda.
Anda mungkin akan menemukan ketidakseimbangan. Hanya sebagian kecil dari total pelanggan yang memberikan kontribusi besar terhadap profit bisnis Anda. Lakukan analisis ini lebih dalam untuk memahami alasan dari tren tersebut. Apakah 20% pelanggan teratas memiliki duit lebih banyak dibandingkan yang lain? Or, mengapa produk Anda tidak menarik bagi 80% lainnya? Apakah ini masalah harga atau ada faktor lain? Unique selling point, unique selling proportion. Harus kita catat tuh ya. Oke, mungkin itu aja pengantar. Bahwasannya studi kompetitor juga bisa dilakukan. Pahami apakah Anda memiliki lini produk yang sama dan apakah pasar mereka terus berkembang dengan terobosan-terobosan sebagai kompetitor gitu. Kalau Anda memproduksi produk yang sama tetapi produk kompetitor lebih menarik untuk konsumen, pelajari mengapa dan apa yang bisa Anda lakukan untuk menjawab produk tersebut. Apakah bikin versi lebih baik, lebih murah, atau lebih apa? Yang jelas pasti benefit itu lebih gitu ya. Ya, mungkin itu dulu pelajaran yang kita bisa petik dari Richard Koch di buku 80 20 Principle. Udahlah, itu dulu. Dadah.